Sabda Kehidupan Januari 2022. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Matius 2 ayat 2. Kata-kata ini hanya ditemukan dalam Injil Matius. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang bijak yang datang dari jauh untuk kunjungan yang agak misterius kepada kanak-kanak Yesus. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang telah menempuh perjalanan panjang mengikuti cahaya sebuah bintang kecil di langit. Mereka mencari sebuah cahaya yang lebih besar, yang universal, yaitu Raja yang telah lahir di dunia. Tidak ada hal lain yang diketahui tentang mereka. Namun kisah ini kaya dengan ide-ide yang membutuhkan refleksi dan relevan dengan kehidupan Kristiani. Ayat ini dipilih oleh umat Kristiani di Timur Tengah dalam rangka Pekan Doa untuk Kesatuan Umat Kristiani tahun ini. Sebuah kesempatan berharga untuk bersama-sama memulai kembali untuk terbuka saling menerima, tetapi terlebih lagi untuk terbuka bagi rencana Tuhan, menjadi saksi kasih-Nya bagi setiap orang dan setiap bangsa di muka bumi. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Inilah yang ditulis oleh orang-orang Kristen di Timur Tengah dalam dokumen yang menyertai proposal Pekan Doa ini. Bintang yang muncul di langit Yudea adalah tanda dari harapan yang telah lama ditunggu-tunggu, yang menuntun orang-orang Majus dan semua orang di bumi ke tempat di mana Raja dan Juru Selamat sejati dinyatakan. Bintang itu adalah karunia, tanda kehadiran kasih Tuhan bagi semua umat manusia. Orang-orang Majus menunjukkan kepada kita kesatuan dari segala bangsa sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Mereka melakukan perjalanan dari negeri yang jauh dan mewakili budaya yang berbeda, namun didorong oleh keinginan yang sama untuk melihat dan mengenal Raja yang baru lahir itu. Mereka berkumpul di dalam Gua Bethlehem untuk memberi hormat dan persembahan mereka. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi tanda kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan bagi dunia. Meskipun berasal dari budaya, ras dan bahasa yang berbeda, orang-orang Kristen sama-sama mencari Kristus dan memiliki keinginan yang sama untuk menyembahnya. Oleh karena itu, misi orang Kristen adalah untuk menjadi sebuah tanda, seperti bintang itu, untuk membimbing umat Tuhan dalam kehausannya akan Kristus dan memimpin jalan kepadanya, serta menjadi alat Allah untuk mewujudkan kesatuan segala bangsa. Bintang yang membawa cahaya bagi orang Majus adalah untuk semua orang. Bintang itu mulai bersinar di lubuk hati nurani kita, lalu kasih memungkinkannya untuk menyala lebih terang. Kita semua dapat melihat kilasan cahayanya, berangkat untuk mengikutinya dan mencapai tujuan kita untuk bertemu dengan Tuhan dan saudara-saudari kita dalam hidup sehari-hari dan berbagi kekayaan yang kita miliki dengan semua orang. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Menyembah Allah adalah dasar untuk mengenali diri kita di hadapannya apa adanya, kecil, rapuh, selalu membutuhkan pengampunan dan belas kasih. Karena itu, kita semestinya dengan tulus siap untuk menunjukkan sikap yang sama terhadap orang lain. Penyembahan ini yang ditujukan hanya kepada Tuhan terungkap sepenuhnya dalam adorasi. Kata-kata berikut yang ditulis oleh pendiri gerakan Focolare, Chiara Lubich, bisa membantu kita. Apa artinya menyembah Allah? Ini adalah sikap yang ditujukan kepadanya saja. Menyembah berarti mengatakan kepada Tuhan, Engkau adalah segalanya. Engkau adalah Engkau adanya. Dan hidup memberi saya kesempatan istimewa untuk menyadari hal ini. Ini juga berarti saya bukan apa-apa, dan tidak hanya mengekspresikannya dengan kata-kata. Untuk menyembah Tuhan, kita harus mengesampingkan diri kita dan membiarkan Dia hidup di dalam diri kita dan di dunia. Tetapi cara paling pasti untuk menyatakan dengan hidup kita
bahwa kita bukan apa-apa dan bahwa Tuhan adalah segalanya, sepenuhnya bersifat positif. Di tempat pikiran kita sendiri, kita bisa memikirkan Tuhan dan pemikirannya sebagaimana terungkap dalam Injil. Di tempat kehendak kita sendiri, kita hanya perlu melakukan kehendak-Nya yang dinyatakan kepada kita pada saat ini. Di tempat perasaan kita yang sering melawan, kita hanya perlu memiliki kasih di hati kita bagi Tuhan dan sesama, dengan berbagi kecemasan mereka, rasa sakit, masalah, dan kegembiraan mereka. Jika kita selalu menjadi kasih tanpa menyadarinya, dengan sendirinya kita telah menghampakan diri kita. Dengan demikian, hidup kita menegaskan kemahakuasaan Allah, bahwa Dia adalah segalanya, dan ini memungkinkan kita untuk benar-benar menyembah Allah. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Kita dapat berbagi kesimpulan dari orang-orang Kristen di Timur Tengah. Setelah bertemu Sang Juru Selamat dan menyembahnya bersama, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk kembali ke negeri mereka melalui sebuah jalan lain. Dalam cara yang sama, doa kita bersama harus mengilhami kita untuk kembali ke kehidupan kita, gereja kita, dan seluruh dunia melalui jalan-jalan yang baru. Menempatkan diri kita dalam pelayanan Injil pada masa kini membutuhkan komitmen untuk membela martabat manusia, terutama yang termiskin, terlemah, dan terpinggirkan. Jalan baru bagi gereja-gereja adalah jalan kesatuan nyata yang kita perjuangkan dengan pengorbanan, keberanian, dan keteguhan hati, sehingga hari demi hari Allah menjadi semua di dalam semua. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia.